menyampaikan satu dua hal terkait dengan status kami ketika menjadi tersangka kasus dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Gereja Masih Injili di Minahasa. Mungkin Ibu Bapak dan jemaat sekalian sudah melihat di medsos tentang penetapan tersangka terhadap 5 orang dana hibah Gemim. Yang pertama, Ketua Sinode Gemim, Bapak Pendeta Dr. Reinhardt. Yang kedua, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Steve Keppel. Kemudian yang ketiga, saya Asian Kewikawatu, mantan pejabat Sekprov Sulawesi Utara. Yang keempat, Bapak Jeffrey Korengkim selaku mantan Kepala Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan kelima, Penatua Freddy Kaligis yang merupakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Saya mau sampaikan bahwa kami semua dari pihak penyidik Polda telah menetapkan sebagai tersangka untuk dana hibah ke Gereja Masih Injili Minahasa dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Dana hibah ini, Ibu Bapak semua, diberikan bukan cuma kepada Gemim saja, tetapi kepada 36 organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk Gemim. Di dalamnya ada denominasi gereja yang lain yang namanya GPDI, Gemibem, Gemis, Advent, Gespa, dan untuk agama yang lain termasuk MUI, Basnas yang namanya Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi hibah pemerintah provinsi bukan saja semata kepada Gemim, tetapi kepada semua organisasi keagamaan, di dalamnya lintas denominasi gereja. Gemim mendapatkan hibah yang paling besar karena proporsi penduduk di Sulawesi Utara, karena Gemim hampir berada pada angka 900.000 orang. Ada 33% umat yang ada di Sulawesi Utara ada pada denominasi kita Gereja Masih Injili Minahasa. Di kondisi saya, kami memberikan hibah kepada Sinode Gemim ketika saya menjadi pejabat Sekprov 2022, nilainya sejumlah 7,5 miliar. Ditandatangani oleh Gubernur Pak Oli Dr. Kambe, saya pejabat Sekprov sebagai saksi, dan diterima oleh Ketua Sinode Pendeta Arina dan disaksikan oleh Sekkom Pendeta Tangan. Dalam klausul dana hibah ada namanya naskah perjanjian hibah. Naskah perjanjian hibah ini ditandatangani bersama dan ada klausul yang dikatakan seperti ini: kewajiban pihak kedua. Dalam hal ini Sinode Gemim, pertama, bertanggung jawab terhadap dana. Yang kedua, siap diperiksa. Dan ketiga, melaporkan kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir, itu ada butir 9. Jika ditemukan masalah hukum, maka yang bertanggung jawab adalah pihak kedua. Dalam hal ini, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya dari Sinode Gemim harus mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang masuk ke Sinode Gemim. Jumlah dari tahun 2020 sampai tahun 2023 totalnya 21 miliar. Dan 8,9 miliar polisi katakan pertanggungjawabannya sulit untuk diterima. Ibu Bapak, saya mau katakan sebagai seorang Pelsus, sebagai warga Gemim, saya tidak pernah ingin mempermalukan gereja kita. Sebagai Pelsus, sebagai warga Gemim, saya berusaha untuk selalu dalam jabatan-jabatan birokrasi tidak ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan di sini karena ada framing di berita-berita bahwa kami sudah terlibat dalam korupsi berjemaah atas dana hibah ini. Tetapi saya mau katakan dan saksikan di sini sebagai wakil ketua jemaat, sebagai ketua PKB, bahwa
tidak ada duit 1 rupiah pun, tidak ada duit 1 rupiah pun yang masuk ke kantong pribadi saya. Ini clear, ini saya harus sampaikan supaya jemaat tahu. Walaupun saya cukup tahu diri, ketika sudah menyandang status tersangka, maka saya katakan kepada pendeta, saya non aktif dalam pelayanan. Ibu Bapak, mohon doa. Besok saya akan diperiksa sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Sinode dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Pak Steve Keppel. Yang tersangka untuk 4 pejabat birokrat itu semua warga kami, semua pelayan saya, dan itu yang mengganggu pikiran mungkin sebagai orang dalam konteks media sosial yang sudah menghakimi kami sebagai orang-orang dalam tanda kutip menggunakan dana ini. Saya bisa jamin teman-teman birokrat juga yang terlibat dalam proses riba ini, yang ada 1 rupiah yang orang mau kasih ke gereja untuk orang meminta balik. Ini akan terjadi. Saya mohon karena 2 teman saya, Penatua Freddy Kaligis, yang Ketua Rakyat PKB Tomohon, dan Pak Jeffrey Kolensen, mantan Kabak Keuangan yang juga adalah Ketua Komisi Pemeriksa Keuangan Sinode, telah ditahan sejak hari Kamis yang lalu. Saya belum tahu apakah hal yang sama berlaku pada saya terhitung mulai besok hari. Saya mohon didoakan, saya mohon disupport. Saya secara pribadi dan keluarga merasa terhina ketika menyandang predikat tersangka. Padahal maksud baik yang kami lakukan untuk sama-sama membantu gereja ini. Tetapi juga jemaat mesti tahu, bukan cuma kami yang dibantu. Ada 36 organisasi, termasuk denominasi gereja di lingkup Kristen dan Katolik. Di dalamnya juga ada Muslim, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika saya ada yang keliru, saya mohon maaf. Kami keluarga tidak cukup kuat untuk menerima beban. Dalam 8 hari terakhir ini, tidak sedikit air mata yang meleleh. Karena kami tidak pernah menyangka di ujung usia kami ketika memasuki masa pensiun, hal ini bisa teralami. Kita tidak ingin saling menyalahkan. Tetapi sekali lagi sesuai ketentuan ketika hibah itu diberikan, yang bertanggung jawab adalah pihak kedua dalam hal ibadah kerja majelis psikologi. Kita akan menunggu proses hukum. Tetapi ketika memasuki proses hukum, hal yang terburuk ketika kami ditahan dengan sesuatu yang kami tidak lakukan. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk masuk di ranah Polda untuk setiap bulan berada di sana dalam kebebasan yang tersantai. Dari mimbar kecil ini, sekali lagi saya bermohon dukungan. Saya mohon maaf tidak bisa bersama-sama dengan pihak Bapak untuk ibadah-ibadah depan, karena saya akan konsentrasi untuk mendalami dan bersama-sama mengamini proses hukum yang berlaku. Jika ada hal-hal teknis yang sifatnya politis di dalam, Ibu Bapak nanti lihat keberadaan ke depan. Jika ada yang mengorbankan dan dikorbankan, tidak akan dilanjut ke depan. Tapi yang pasti sekali, saya meyakini tidak ada 1 rupiah pun dari dana hibah yang miliaran itu yang masuk ke kantong pribadi kami. Kalau ada kesalahan administrasi bisa saja. Kalau ada kesalahan program dan kegiatan bisa saja. Tetapi kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan terhadap kasus yang kami alami, yang mungkin mencoreng nama baik jemaat, nama baik gereja, termasuk nama baik gereja masih menjadi masalah. Mohon maaf sudah mengambil waktu. Tidak ada lagi air mata yang meleleh di sini karena saya sudah menangis untuk 1 minggu ini. Sekali lagi saya mensupport Pak Pendeta dan teman-teman Persus dan rekan-rekan semua. Tuhan Yesus kita semua selamat menyambut
sengsara enak sekaligus Jumat Agung yang mudah-mudahan saya masih bisa mengikuti. Tapi kalaupun tidak, mohon dimaklumi oleh Tuhan. Tuhan Yesus bertanya kita semua, Shalom, damai di hati